Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan hadirin sekalian yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya dapat berdiri di sini untuk berbagi pengetahuan dan pendapat dengan Anda semua. Terima kasih saya ucapkan untuk semua hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ryan Ihwan Eka Putra dari Program Studi Sains Informasi UPN Veteran Jakarta. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat pentingnya kesadaran literasi digital dalam upaya perlindungan data pribadi di media sosial. Mari kita gunakan waktu ini untuk berbagi wawasan dan memperkuat kesadaran kita bersama. Hadirin semua, tahukah kalian berdasarkan data yang diperoleh dari APJII, Kementerian Kominfo, lebih dari 79,5% telah menggunakan internet. Namun pengguna media sosial di Indonesia masih belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga privasi data pribadi mereka. Hasil riset dari Kominfo juga menunjukkan bahwa sekitar 50% pengguna media sosial tidak mengatur dengan baik pengaturan privasi mereka. Hasil juga menunjukkan bahwa 28,7% pengguna pernah mengalami pencurian data pribadi. Hal ini sangat berisiko besar, terutama di tengah maraknya kasus pencurian data dan penyalahgunaan informasi. Fenomena ini bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga masalah literasi dan kesadaran. Masalah ini seringkali diabaikan, hingga akhirnya berdampak serius pada kehidupan seseorang. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kalian untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana literasi digital dapat sangat membantu kita dalam melindungi data pribadi kita. Terdapat 3 poin utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama, meningkatkan literasi digital. Yang kedua, praktik keamanan yang proaktif. Dan yang ketiga, perlindungan data pribadi sesuai dengan regulasi. Yang pertama adalah peningkatan literasi digital dalam perlindungan data pribadi di media sosial. Literasi digital ini bukan hanya tentang bagaimana kita bisa menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana memahami resiko dan manfaatnya. Misalnya, apakah kita benar-benar menyadari resiko saat memasukkan data pribadi ke aplikasi yang baru kita download? Sayangnya, masih banyak orang yang mengabaikan hal ini. Hadirin yang saya hormati, langkah awal untuk meningkatkan literasi digital adalah dengan mempelajari cara kerja teknologi di sekitar kita. Mulai dengan memahami istilah-istilah dasar seperti enkripsi, phishing, dan autentifikasi 2 faktor. Hal-hal ini akan memberikan landasan bagi kita untuk melindungi diri dari ancaman digital. Karena semakin kita memahami teknologi, semakin besar juga peluang kita untuk mengendalikan resiko di dunia digital. Poin yang kedua yaitu praktik keamanan yang proaktif. Hadirin sekalian, memahami resiko tanpa tindakan yang nyata tidak cukup untuk melindungi data pribadi kita. Salah satu langkah pertama yang dapat dilakukan adalah secara rutin meninjau aplikasi di perangkat kita. Banyak aplikasi yang meminta akses berlebihan ke data pribadi seperti lokasi, kamera, atau kontak, meskipun sebenarnya tidak memerlukannya. Kita harus bijak dengan meninjau kembali pengaturan privasi dan mencabut izin aplikasi yang tidak relevan, karena hal ini menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko penyalahgunaan data pribadi kita. Selain itu, menggunakan kata sandi yang kuat pada setiap akun yang berbeda, serta mengaktifkan autentifikasi 2 faktor adalah langkah kecil yang berdampak sangat besar pada keamanan data pribadi kita. Tidak hanya itu, praktik keamanan saat menggunakan internet juga sangat penting. Misalnya ketika terhubung ke Wi-Fi publik, kita rentan terhadap ancaman pencurian data. Dengan menggunakan VPN dapat melindungi kita dengan mengekskripsi informasi yang kita bagikan. Selain itu, kita juga perlu waspada terhadap ancaman phishing seperti email atau pesan yang berisi link-link yang mencurigakan. Kita jangan mudah percaya dan selalu periksa keaslian link-link tersebut sebelum kita mengkliknya. Praktik sederhana ini jika diterapkan secara konsisten akan membantu kita melindungi diri dari ancaman digital yang semakin kompleks, menciptakan kebiasaan yang lebih aman di era digital saat ini. Untuk poin ketiga, poin yang terakhir, yaitu pelindungan data sesuai regulasi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru-baru ini disahkan merupakan langkah besar dalam melindungi hak-hak digital masyarakat di Indonesia. Regulasi ini memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan data pribadi, termasuk hak untuk mengetahui bagaimana data digunakan, hak untuk mengakses, dan bagaimana hak untuk menghapus data jika tidak diperlukan. Namun undang-undang ini tidak akan maksimal jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk memahami hak-haknya dan menerapkan langkah-langkah proaktif dalam menjaga privasi digital. Hadirin sekalian,
Regulasi ini seharusnya menjadi pijakan untuk membangun budaya literasi digital yang lebih baik, tidak hanya bagi kita, tetapi juga untuk generasi yang mendatang. Dengan memahami aturan yang ada, kita dapat berkontribusi pada ekosistem digital yang lebih aman dan transparan. Mari bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi, sehingga dunia digital menjadi tempat yang lebih terpercaya bagi semua pengguna media sosial. Sebagai kesimpulan, literasi digital adalah kunci utama untuk melindungi data pribadi kita di era digital. Dengan meningkatkan literasi kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat. 3 poin utama yang saya bahas hari ini adalah pentingnya meningkatkan literasi digital untuk memahami teknologi dan resikonya. Dan yang kedua, praktik keamanan yang proaktif sebagai upaya perlindungan kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung regulasi yang melindungi data pribadi kita. Saya berharap dan saya mengajak kalian semua untuk bertindak mulai sekarang. Tingkatkan pengetahuan kalian tentang teknologi, ajak teman-teman dan keluarga kalian untuk lebih berhati-hati di dunia digital, dan jadilah contoh bagi orang lain. Karena ingat, pelindungan data pribadi dimulai dari kita sendiri. Karena dengan langkah kecil ini, kita dapat memberikan dampak besar bagi keamanan digital di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.